Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badratul Lisa Fajaria sebagai moderator. Anggota saya ada Badriah, Siti Rohmatin, Duhita Nirvana, Raihul Ashari, dan Halimatul Sa'diyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul kompensasi studi kasus pada PT Bangun Wenang Coverage Company Manado dan PT Kopanitia. Oke, langsung ke materi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Hasibuan tahun 2009. Karyawan bekerja dengan baik dan mengharapkan adanya imbalan berupa kompensasi dari perusahaan. Sedangkan menurut Penggabean tahun 2002, kompensasi disebut juga dengan penghargaan atau ganjaran dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan pada organisasi. Tujuan dari kompensasi yang pertama ada ikatan kerjasama. Dengan adanya kompensasi, maka terjadilah ikatan secara formal antara karyawan dengan majikan. Yang kedua, ada kepuasan kerja. Karyawan dapat memenuhi kebutuhannya dengan adanya kompensasi. Yang ketiga, ada pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka karyawan yang qualified untuk perusahaan lebih mudah. Yang keempat, ada motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi karyawannya. Yang kelima, ada stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip yang adil dan layak, serta konsistensinya yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover yang relatif kecil. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jenis kompensasi. Menurut Triton 2007, kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan sifat penerimaannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompensasi yang bersifat finansial dan kompensasi yang bersifat non-finansial. Kompensasi yang bersifat finansial adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang atau bernilai uang, misalnya adalah gaji atau upah, bonus, premi, pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang dibayarkan oleh organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang bersifat non-finansial diberikan dengan maksud mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. Misalnya penyelenggaraan program-program pelayanan bagi karyawan yang berupaya untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan seperti program wisata, penyediaan fasilitas kantin, penyediaan tempat ibadah, lapangan olahraga di tempat kerja, dan lain-lain. Sedangkan menurut Triton 2007 halaman 126, berdasarkan mekanisme penerimaannya, kompensasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi pelengkap atau tidak langsung. Kompensasi langsung, kompensasi yang penerimaannya secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Kompensasi pelengkap atau tidak langsung, penerimaannya secara tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Selanjutnya, yaitu sistem kompensasi. Menurut Hasibuan tahun 2009, sistem pembayaran kompensasi umum diterapkan, diantaranya ada 3. Yang pertama sistem waktu, yang kedua sistem hasil atau output, dan yang ketiga sistem borongan. Pada sistem waktu, kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Dan yang kedua sistem hasil atau output, besarnya kompensasi ini ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Dan yang ketiga ada sistem borongan. Pada sistem borongan, cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Selanjutnya, studi kasus tentang kompensasi ini diambil dari PT Bangun Wenang Beverage Company Manado dan PT Kopanitia.
Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda pada PT Bangun Wenang Beverage Company Manado. Untuk hasil regresi linear berganda bisa dilihat pada tabel di bawah ini, seperti variabel terikatnya, variabel bebas, T hitung, dan lain-lain. Kompensasi. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bangun Wenang Beverage Company Manado. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani 2009 yang menjelaskan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kompensasi juga mengandung adanya hubungan yang sifatnya profesional, di mana salah satu tujuan utama karyawan bekerja adalah mendapatkan imbalan untuk mencukupi kebutuhannya. Sementara di sisi perusahaan, mereka membayar karyawan agar para karyawan bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan harapan perusahaan dengan tujuan utama mampu memajukan jalannya usaha perusahaan. Selanjutnya adalah kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompensasi dan motivasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja karyawan, terutama pada PT Bangun Wenang Beverage Company Manado. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Motivasi merupakan proses yang berperan pada intensitas arah dan lamanya berlangsungnya upaya individu ke arah pencapaian sasaran. Sehingga apabila seseorang karyawan menganggap bahwa kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan yang karyawan harapkan, maka dapat memotivasi karyawan tersebut untuk meningkatkan kerjanya. Hasil kompensasi finansial dan non-finansial pada PT Kopanitia. Dari tabel 1, perolehan MIN untuk kompensasi finansial adalah 3,12 yang termasuk ke dalam kategori cukup baik. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa karyawan merasa puas dengan gaji yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan demikian, hipotesa ke-1 yang menyatakan bahwa kompensasi finansial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan adalah terbukti. Deskripsi jawaban responden pada variabel kompensasi non-finansial. Dari tabel 2, perolehan MEAN untuk kompensasi non-finansial adalah 3,34 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa karyawan merasa puas dengan lingkungan pekerjaan dalam perusahaan. Dengan demikian, hipotesa kedua yang menyatakan bahwa kompensasi non-finansial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan terbukti. Kompensasi finansial memiliki pengaruh positif dan signifikan yang lebih dominan dibandingkan dengan kompensasi non-finansial terhadap kinerja karyawan pada PT Kopanitia. Hal tersebut dijelaskan dalam tabel 5 yang menyatakan nilai T hitung dari variabel kompensasi finansial atau X1 mempunyai nilai sebesar 2,284 dan dari variabel kompensasi non-finansial atau X2 sebesar 2,126. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai T hitung, maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan variabel lainnya yang diteliti. Dengan demikian, hipotesa ketiga yang menyatakan terdapatnya pengaruh positif dan signifikan yang lebih dominan di antara kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial terbukti. Sekian, terima kasih.